Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Pripun kabarnya Bapak Ibu, Pak Mikan, Bu Rini, Bu Rani, dan Bu Diana. Mudah-mudahan pagi yang cerah Alhamdulillah ini kita sehat. semua dalam kondisi sehat, baik itu sehat secara fisik maupun sehat secara rohani, begitu nggih. Sehat secara Amin. fisik dan juga Amin. mental. Amin. Di tengah eh, banyaknya aktivitas, padatnya aktivitas, semoga kita bisa melalui semua amanah yang diberikan Ada, kepada Dok. kita dengan baik dan lancar. Amin. Untuk mengawali kegiatan diseminasi saya terkait dengan modul 1.4 yaitu pemahaman dan juga pengamalan budaya positif di sekolah. Mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa langsung saja saya pimpin. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing dimulai. Ya, berdoa selesai. Ini kegiatan GIMIT kita merupakan rangkaian dari kegiatan yang saya ikuti, yaitu program pendidikan guru penggerak rekognisi angkatan 8. Nah, di modul 1.4 ini saya harus mensosialisasikan atau mendiseminasikan terkait dengan budaya positif di sekolah. Nah, ini identitas saya. Nah, topik yang akan kita pelajari pada modul 1.4 terkait materi budaya positif itu ada 6, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori, motivasi, hukum dan penghargaan, serta restitusi, dan yang ketiga adalah keyakinan kelas, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang terakhir adalah restitusi 5 posisi kontrol, dan yang keenam itu adalah segitiga restitusi. Nah, untuk pembuka sebelum ke materi itu saya ada beberapa pertanyaan pemantik. Nanti rekan-rekan atau Bapak Ibu guru setuju tidak dengan pernyataan ini, dan kalau setuju itu apa yang menjadi alasan. Yang pertama itu hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Nah, bagaimana terkait dengan pertanyaan ini? Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Monggo siapa yang mau berpendapat terkait dengan Tidak pernyataan setuju. yang pertama? Monggo. Ya, Pak. Ya, Bu Rini dulu. Monggo, Ya, Bu Rini. tidak setuju, Pak, karena untuk mendisiplinkan anak itu tidak harus dengan hukuman. Jadi kita beri contoh-contoh yang positif, itu anak malah lebih menghargai dan bisa meniru. Kalau dengan hukuman itu anak-anak malah menjadi trauma, ya, jadi membenci sesuatu yang membuat dia itu dihukum atau membuat sesuatu yang untuk menghukum dia, ya. Jadi misalnya hukumannya itu suruh membaca membaca Al-Quran misalnya gitu. Nah itu justru malah bisa dia tuh trauma kalau waduh, misalnya kalau membaca ini saya tuh seperti hukuman kayak gitu.
Padahal itu sebetulnya membaca Al-Quran itu kan bagus. Seperti itu Pak Afif. Iya, berarti ke nggih monggo Pak Mikan. Nggih. Pak Mikan, Nggih, silakan. sebentar nih, mungkin kami tidak setuju dengan kenyataan bahwa hukuman dapat mendisiplin anak. Lebih sebenarnya kalau saya memaknai dan saya berpengalaman sama ini, mungkin saya pernah katakanlah di SD dihukum oleh guru saya, maka masih teringat juga sampai sekarang. Artinya bahwa hukuman ini akan membekas seperti yang disampaikan oleh Bu Pancarini tadi, bahwa hukuman ini dapat mempengaruhi tentang perilaku anak di kemudian hari, dan itu macam suatu hal yang tidak mesti bisa mendisiplin anak, tapi justru tentu dari efek-efek negatifnya yang nanti akan membekas di anak. Itu sementara dari saya. Terima kasih. Iya, nggih. Monggo selain Bu Rini dan Pak Mikan mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu atau rekan yang lain terkait dengan pernyataan yang pertama, yaitu hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke pernyataan yang kedua, bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini setuju mboten dengan pernyataan yang kedua? Tidak setuju, Pak. Tidak setuju. Kenapa, Bu Rini? Iya. Nah, karena itu tadi memberikan hukuman itu sudah tidak membuat hal yang positif kepada anak. Jadi jangan diberi hukuman. Jadi jangan bentuknya itu seperti hukuman gitu loh. Nah, seperti ini kan walaupun ini dia membersihkan halaman sekolah, itu kan hal yang positif ya, Pak. Hal yang positif tapi itu bentuknya hukuman. Jadi dia tuh kalau nanti membersihkan halaman itu kayak dia sudah trauma duluan. Waduh, ini saya hukuman, padahal dia sebetulnya tidak hukuman gitu. Ya, sebaiknya untuk hukuman-hukuman itu memang kita hindarkan. Jadi kita berikan hal-hal yang positif ya untuk meningkatkan ini ya aktivitas anak atau kedisiplinan anak. Jadi jangan berupa hukuman. Apapun bentuk hukuman itu tidak membuat ini ya membuat hal yang positif terhadap anak. Gitu Pak. Terima kasih. Ya, saya setuju sekali dengan Bu Rini. Bagaimanapun kalau itu ada kata hukuman, mesti konotasinya akan negatif dulu ke anak gitu ya Bu. Itu tidak akan merubah karakter anak, justru malah anak itu akan menjadi trauma. Gitu. Monggo Pak Mikan, kembali lagi Pak Mikan. Terima kasih Pak Apit. Berkaitan dengan apakah hal positif ini suatu hukuman yang positif seperti membaca, dan sebagainya, saya tidak setuju karena tadi disampaikan oleh Bu Panca bahwa sebenarnya hal-hal yang positif itu jangan menjadikan suatu hukuman. Contoh seperti di depan membaca suatu kitab suci. Oh, kamu yang kalau terlambat gini kamu baca kitab suci ini. Nah, nanti suatu ketika akan menjadi suatu dampak negatif bahwa saat dia akan berbuat baik, bahwa diperintahkan di agama kita, mungkin bahwa kita membaca kitab suci itu suatu ibadah, akhirnya seolah-olah saat dia membaca, dia merasa dihukum. Maka harus ini bahwa hal yang positif jangan sampai menjadikan suatu hukuman. Maka saya tidak sependapat dengan yang nomor 2. Terima kasih. Yeah. Berarti antara Bu Rini dan juga Pak Mikan itu tidak sepakat bahwa meskipun itu hukumannya sifatnya positif, hukuman yang positif itu nanti efeknya tidak akan membuat anak itu menjadi lebih disiplin lagi ya Pak, karena nanti tetap yang namanya hukuman itu akan berkonotasi negatif pada diri anak. Nah, pertanyaan atau pernyataan yang terakhir yaitu memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini setuju atau tidak? Tidak Saya setuju, coba menjawab Pak. Iya, monggo sini.
Monggo. Halo. Iya, halo silahkan. Bu Harsini. Monggo Bu Oke. Harsini, Bu Terima Harsini. kasih. Jadi mohon maaf tadi sinyalnya baru masuk saya. Kalau menurut saya memberikan penghargaan pada saat anak ini dianggap bisa meningkatkan motivasi belajar. Kalau menurut saya justru anak ini tidak bisa berkembang ya, karena apa? Memberikan motivasi itu tidak harus dengan memberikan penghargaan atau reward. Karena mereka ini akan berprestasi, tetapi hanya mengharapkan reward saja atau penghargaan saja. Wah, nanti bisa meningkatkan prestasi saya, pasti saya nanti dapat ini begitu. Jadi motivasinya justru hanya ke penghargaannya begitu Pak menurut saya. Jadi biarlah anak ini tumbuh berkembang sesuai dengan apa yang menjadi bakat dan keinginan mereka seperti apa, kita berikan motivasi, kita push, kita dorong, kita berikan fasilitasi, kita berikan ruang, kesempatan, dan waktu untuk mereka bisa berkembang, tanpa kita memberikan, bukan berarti kita tidak bisa memberikan penghargaan, sebetulnya kita bisa, cuman menurut saya penghargaan itu bukan hal yang tepat untuk bisa meningkatkan motivasi anak. Kita bisa menggunakan motivasi yang lain itu dengan meningkatkan rasa percaya diri, memberikan stimulus-stimulus biar anak ini, oh ternyata saya memiliki kemampuan ini yang terpendam, yang ternyata bisa saya kembangkan untuk meningkatkan prestasi saya, misalnya di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang inovasi, atau di bidang apapun. Jadi anak akan berkembang tanpa mengharapkan imbalan, justru ini akan muncul istilahnya kodrat alam anak kemudian disesuaikan dengan kodrat zaman sesuai dengan perkembangan zaman sekarang gitu Pak. Terima kasih. Ya, matur suwun pendapatnya Bu Harsini. Ya, betul sekali bahwa ketika kita mengiming-imingi suatu reward atau penghargaan kepada anak ketika kita mengadakan suatu event, misalnya ulangan harian, itu anak itu bersemangat apabila ada reward-nya, ada hadiahnya. Ketika nanti guru tidak memberikan reward, tidak memberikan penghargaan, maka anak itu menjadi tidak bersemangat lagi, tidak menjadi termotivasi lagi untuk belajar. Ya, jadi meningkatkan motivasi anak itu tidak harus dengan memberikan reward kepada mereka. Oke, matur suwun Bu Rini, Pak Mikan, dan Bu Harsini yang sudah menyampaikan pendapatnya terkait dengan beberapa pernyataan yang saya sampaikan. Oke, izin saya untuk melanjutkan. Oke, kita ke disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini ada perubahan paradigma stimulus dan respon terhadap dengan teori kontrol atau teori pilihan. Nah, ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, misalnya di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, jadi di sini diperbaiki, dirubah bahwa kita itu berusaha memahami pandangan orang lain, bahwa tidak semua orang itu akan memiliki pemikiran yang sama dengan kita. Jadi kita itu berusaha untuk memahami pandangan orang tentang dunia. Jadi kita tidak bisa berharap bahwa orang itu akan sama pola berpikirnya dengan kita. Kemudian yang kedua, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini stimulus respon yang berikutnya. Lalu teori kontrol pilihannya apa? Bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik itu perilaku yang buruk maupun perilaku yang baik, pasti ada tujuan yang ingin diraih. Nah, seperti apa misalnya? Kita menggali dana, banyak pencurian. Nah, sebenarnya seorang pencuri itu pasti juga memiliki tujuan tertentu untuk
untuk mencapai suatu target tertentu. Jadi baik itu perbuatan buruk maupun perbuatan baik itu pasti ada tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini stimulus respon yang dulu. Kemudian perubahannya seperti apa? Kita harus memiliki pola yang baru bahwa Anda atau kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kita tidak selalu bisa mendikte orang lain. Kita tidak bisa selalu mengharapkan peserta didik kita itu sesuai dengan keinginan kita. Ya, jadi kita sebagai seorang guru itu nanti harus memiliki pola perilaku yang sifatnya menuntun mereka, bukan menuntut. Nah, ini terkait dengan perubahan paradigma dari stimulus respon kepada teori kontrol atau teori pilihan. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol atau pilihannya adalah kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Enggak. Tadi udah ke Pak Marno. Terus yang selanjutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Nah, model berpikir menang atau kalah ini berubah paradigma menjadi model berpikir menang-menang. Jadi semua pasti akan menang, tetapi pada bidang dan ranah yang berbeda. Nah, ini perubahan paradigma dari teori stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Nah, ini disiplin positif terkait dengan teori kontrol menurut William Glasser. Nah, ini peta konsepnya seperti ini. Ini ada di modul 1.4 terkait dengan perubahan dari stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Jadi ada 4 poin utama. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi kita hanya bisa mengontrol diri kita. Kemudian yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini terkait dengan teori motivasi. Nah, ada 3 poin, yaitu untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini terkait dengan teori motivasi. Nanti akan kita detailkan di belakang. Kemudian poin yang ketiga yaitu model berpikir menang-menang dan juga kolaborasi serta konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini terkait 5 posisi kontrol. Nah, ini nanti ada kita sebagai seorang pendidik yang berperan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Yang selanjutnya adalah berperan sebagai teman atau memposisikan diri sebagai teman. Dengan kita restitusi yang kita lakukan ketika kita mengatasi siswa yang memiliki masalah atau siswa yang bermasalah. Yang terakhir yaitu realitas atau kebutuhan. Nah, ini terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini
kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk rasa kasih sayang, kebutuhan untuk kesenangan, dan juga kebutuhan untuk kebebasan. Nah, ini terkait dengan teori kontrol atau teori pilihan menurut William Caster. Izin untuk melanjutkan. Nah, tadi kita berbicara tentang disiplin positif. Nah, sebenarnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini, yaitu disiplina, itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-muridnya atau anak didiknya Sokrates dan Plato. Disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia. Namun dalam budaya kita, dalam budaya Indonesia, makna kata disiplin itu telah berubah makna menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, jadi anak dikatakan patuh apabila dia sudah menaati peraturan yang sudah ditentukan. Kecenderungan umum dari disiplin ini adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau apa yang menjadi tujuan mulia. Jadi disiplin itu secara umum di kalangan kita itu bukan lagi mengarah ke apa yang menjadi tujuan, tetapi lebih mengarah ke kepatuhan. Jadi seorang itu bisa dikatakan disiplin apabila dia taat atau patuh terhadap aturan yang sudah ditentukan atau dibuat. Nah, ini tadi nilai-nilai kebajikan universal itu ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan juga lintas bahasa. Selain lintas bahasa, juga lintas suku bangsa, agama maupun latar belakang atau background, ya. Agama, suku, ras, dan sebagainya. Setiap perilaku atau perbuatan ini memiliki suatu tujuan. Ini menurut William Caster pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi intrinsik untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ada 6 profil pelajar Pancasila yang masing-masing komponen ini memiliki elemennya masing-masing. Nah, seperti yang sudah kita ketahui,
ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, profil pelajar Pancasila ketika kita diterapkan di sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka, ini tentunya keenam-enamnya tidak bisa kita terapkan dalam satu kali proyek. Nah, dalam setiap proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sebaiknya agar tujuan dari proyek itu berjalan, artinya maksimal dan tercapai, kita ambil beberapa komponen saja, 3 atau 2, sehingga nanti ketika kita merancang proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila itu akan lebih maksimal dan tujuan juga akan tercapai. Nah, misalnya kita mengambil kreatif dan gotong royong, atau kita gabungkan dengan komponen yang lain. Nah, apakah ketika kita akan mengambil ke 6 komponen ini untuk dalam satu kali proyek itu boleh? Ya, tentunya boleh, tetapi nanti kita yang akan kerepotan sendiri ketika melaksanakan proyek itu, karena proyek ini nanti tentunya indikatornya kita mengacu ke komponen yang elemen dari masing-masing komponen tersebut. Nah, ini yang lebih paham terkait dengan ini tentunya rekan-rekan guru yang sudah menerapkan kurikulum merdeka di sekolahnya. Saya lanjutkan kembali. Nah, ini kita langsung masuk saja ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Nah, ini ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini disebut dengan motivasi lebih mengarah ke motivasi eksternal. Kita ulangi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah merupakan tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama ini merupakan tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi penilaiannya untuk menghindari suatu hukuman ataupun ketidaknyamanan, maka dia akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, jadi orang yang hanya termotivasi untuk menghindari suatu hukuman atau ketidaknyamanan, pasti dalam hatinya itu bertanya, apa yang nanti akan saya dapatkan ketika saya tidak melakukannya? Tidak melakukan hal itu, nanti apa yang akan saya dapatkan? Kemudian masih di poin motivasi eksternal itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi satu tingkat di atas dari motivasi yang pertama, yang tadi sudah saya sampaikan di sini, orang itu berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia termotivasi itu karena hanya agar dia mendapatkan suatu imbalan atau reward. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Rini di awal ketika saya membuka acara ini.
Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau tadi di awal, apa yang nanti akan saya dapatkan ketika saya tidak melakukannya? Nah, di tingkatan yang kedua ini, di dalam hatinya akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan nanti ketika saya melakukan hal tersebut? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Nah, jadi mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan apresiasi atau mendapatkan reward dari orang lain. Nah, ini ya. Ini tingkatan motivasi yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah mengarah ke motivasi internal atau motivasi dari dalam. Ya. Ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini itu akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi tidak mendapatkan apa, tetapi sudah bergeser akan menjadi apa ketika saya melakukannya. Ya, sudah bergeser ke pola berpikir bahwa akan menjadi apa, ya, dadi opo ketika saya melakukan ini, melakukan itu. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai, serta mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut merupakan suatu nilai kebajikan atau kebenaran. Nah, ini terkait dengan teori motivasi berperilaku manusia. Nah, sekarang kita introspeksi diri kita sudah ada di posisi yang pertama, kedua, atau ketiga terkait dengan ketika kita melakukan sesuatu. Motivasiku opo gitu ya. Nah, ini monggo kita introspeksi diri kita, apakah kita sudah berada di level yang ketiga atau masih di level yang pertama ketika melakukan sesuatu atau masih berada di level yang kedua. Nah, ini dihukum oleh suatu penghargaan. Jadi penghargaan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Rini, bahwa dengan penghargaan itu ternyata bisa menjadikan hukuman bagi kita. Nah, bahwa penghargaan ini berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya apa? Nah, pengaruh jangka panjangnya, jadi kita akan terbiasa ketika kita melakukan sesuatu nanti imbalannya apa. Kalau tidak ada imbalan ya nanti saya tidak akan melakukannya. Nah itu ya, misalnya kita di instansi kita ketika kita melakukan sesuatu itu opae opo. Nah itu jangka panjangnya seperti itu. Motivasinya saya melakukan ini, saya mengerjakan ini untuk mendapatkan upah yang saya inginkan. Itu nanti kita secara tidak langsung itu akan terhukum dengan sendirinya. Nah, jadi kita tidak
tidak berpola pikir bahwa oh ya saya melakukan ini nanti saya akan menjadi ini. Tapi saya melakukan hal tersebut nanti supaya saya mendapatkan ini. Nah, ini penghargaan itu menghukum. Nah, ada kaitannya tadi sudah saya sampaikan. Nah, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Jelas, karena poin kita tadi bahwa kita melakukan itu karena untuk mendapatkan sesuatu. Nah, penghargaan tidak efektif. Nah, ketika kita melakukan kegiatan kepada siswa, kita melakukan serangkaian asesmen atau penilaian, itu kita merangsang anak untuk belajar itu dengan iming-iming tertentu. Misalnya uang, materi, atau apalah. Begitu nanti ketika kita tidak mengimingi anak itu dengan sesuatu tersebut, maka anak itu tidak akan termotivasi untuk belajar. Nah, sehingga penghargaan itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan. Nah, ini sering sekali terjadi. Nah, ketika kita sudah terbiasa memberikan suatu penghargaan ketika orang itu melakukan apa yang kita perintahkan, dan suatu ketika kita menyuruh mereka dan kita tidak memberikan penghargaan kepada mereka, pasti akan ada perasaan tertentu atau sikap tertentu dari orang yang kita perintah kepada kita. Begitu juga kita sebaliknya ke mereka. Nah, jadi kita harus membiasakan diri mulai dari sekarang untuk mulai sedikit demi sedikit untuk menghilangkan poin penghargaan itu kepada setiap kegiatan yang kita lakukan. Nah, ini terkait dengan penghargaan itu merupakan suatu hukuman. Nah, ini masih sama ya Pak-nya. Nah, ini tindakan guru. Lalu hukuman atau konsekuensi. Kira-kira yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat yang bertuliskan saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi saya tidak akan terlambat lagi. Nah, jadi anak yang terlambat ketika datang ke sekolah lalu kita minta untuk menulis 100 kali di bukunya dengan kalimat atau kata-kata saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini merupakan suatu hukuman atau konsekuensi. Ada yang mau berpendapat untuk pernyataan atau tindakan guru yang pertama ini merupakan suatu hukuman atau konsekuensi? Mungkin Bu Rini? Hukuman mungkin ya. Pak Mikan? Yang pertama itu hukuman atau hukuman? Hukuman. Ya, nanti kita lihat ya, akhir hukuman ya, Pak. Terus yang kedua, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman juga ya, Pak ya? Ini hukuman. Ya, hukuman, Pak. Nomor 2, hukuman. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah ketika kita masih hukuman. Ini juga hukuman. Nah, kemudian yang berikutnya mengantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Membersihkan tumpukan air di meja karena
tersenggol pada saat belajar. Membersihkan Konsekuensi. tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat Konsekuensi. belajar. Nah, ini konsekuensi ya. Konsekuensi. Konsekuensi, coba nanti kita lihat yang berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Murid disuruh hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman ya. Jadi tadi hanya ada 2 konsekuensi saja ya di sini. Ya. 2. Nah, kita lihat. Ya, ternyata hanya ada 2 konsekuensi, yaitu Itu yang terakhir juga konsekuensi, Pak. Oh, yang terakhir juga konsekuensi. Oh ya, sehingga ada 3 ya, Bu ya, ada 3 konsekuensi. Karena itu hanya diberlakukan pada mapel PJOK saja ya. Jadi itu hanya kesepakatan dari guru PJOK dengan siswa di kelas itu ya. Nah, ini ada 3 konsekuensi, kemudian ada 3 hukuman. Nah, dari 6 pernyataan ini. Ya, matur suwun. Nah, ini sekarang kita tadi sudah bisa menjawab bahwa itu konsekuensi, itu hukuman. Nah, kita harus tahu dulu apa perbedaan. Nah, kita ketahui apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, hukuman yang pertama merupakan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu putus sih Pak Afif. Apa tempatku tok ya? Iya, suara Pak Afif tidak terdengar. Mungkin koneksi. pripun, Bu? Tidak terdengar nih Pak tadi. Mau diulangi Pak Afif? Setelah hukuman dan konsekuensi tadi. Ya, saya ulangi lagi nggih, Bu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Perbedaan yang pertama itu hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Ya, kalau konsekuensi itu merupakan sesuatu yang harus terjadi. Nah, biasanya hukuman itu membuat anak itu sakit, baik itu sakit secara fisik maupun sakit hati. Nah, ini kalau sakit fisik sih bisa kita amati, tetapi kalau sakit hati itu kita tidak bisa melihat secara jelas ya. Kita tidak tahu anak yang kita beri hukuman itu dia merasa sakit hati atau tidak. Untuk jangka waktu yang lama. Nah, biasanya kalau hukuman seperti itu. Kemudian perbedaan yang kedua untuk konsekuensi ini merupakan sesuatu yang membuat anak itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah, kalau tadi hukuman itu membuat anak itu merasa sakit, baik itu sakit secara fisik maupun sakit secara psikis atau hati, tetapi dalam jangka waktu yang lama. Nah, kemudian perbedaan yang selanjutnya, hukuman itu membuat anak ini menjadi membenci sebuah kedisiplinan. Ya, seperti tadi yang sudah kita sampaikan, kita diskusikan di awal, apapun bentuk hukumannya, baik itu hukuman yang sifatnya positif, itu akan membuat anak itu menjadi membenci hal tersebut. Nah, jenenge hukuman gitu kan. Nah, kalau konsekuensi ini akan membuat anak itu menjadi menghargai
sebuah kedisiplinan. Nah, itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Selain itu, hukuman ini merupakan sebuah paksaan. Kalau konsekuensi ini merupakan hasil dari stimulus dan juga respon. Jadi kalau hukuman itu sudah baku, sudah ditentukan, tanpa itu meminta pendapat peserta didik kita. Tetapi kalau itu stimulus itu kan kita tawarkan dan kemudian nanti ketika melanggar apa yang nanti akan dia terima. Nah, itu berarti kan sebuah stimulus dan nanti akan timbul sebuah respon. Nah, yang selanjutnya kalau hukuman ini akan mendorong anak itu menyakiti diri sendiri. Bedanya dengan konsekuensi, kalau konsekuensi itu mendorong anak itu agar mudah untuk menyesuaikan diri. Nah, nanti kita lihat kenapa kita harus kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan. Nanti akan kita lihat lebih ke sana. Nah, yang selanjutnya, kalau hukuman ini merupakan suatu konsep diri yang buruk, tetapi berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi ini merupakan suatu konsep diri yang sifatnya baik atau positif. Nah, perbedaan yang berikutnya antara hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau di hukuman ini akan membuat anak itu belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Jadi anak tidak mengakui supaya anak itu tidak diberikan hukuman. Jadi anak itu nanti akan belajar secara tidak langsung dia akan belajar untuk berbohong atau menyembunyikan sesuatu kesalahan yang sudah dia lakukan dengan tujuan supaya anak tersebut tidak diberi hukuman. Nah, kalau di konsekuensi ini nanti akan membuat anak itu belajar untuk mematuhi sebuah peraturan. Nah, bedanya di situ. Yang terakhir perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi adalah nanti anak yang kita beri hukuman itu akan menjadi marah, kemudian dia akan muncul rasa bersalah, kemudian muncul perasaan bahwa dia sudah dipermalukan dan merasa tak dihargai. Ini kalau anak diberi sebuah hukuman. Jadi nanti pada diri anak itu dia akan merasa marah, merasa bersalah, kemudian merasa dipermalukan dan juga merasa tak dihargai. Kemudian kalau di konsekuensi, ketika konsekuensi itu kita terapkan, maka anak itu hanya merasa dia itu sudah kehilangan hak, kemudian dibuat tidak nyaman, kemudian diasingkan untuk sementara waktu saja atau time out. Nanti selebihnya ketika anak sudah mendapatkan konsekuensi itu dia akan kembali normal. Nah, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ini itu saya ambil dan saya sadur dari Restitution Dien Kessel yang diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Luhur. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi ada beberapa poin perbedaan yang perlu kita perhatikan antara hukuman dengan suatu konsekuensi. Nah, ini terkait dengan perbedaan antara hukuman dan sebuah konsekuensi. Nah, itu
Nah, sekarang kita ke restitusi. Sebelum kita melakukan suatu kegiatan restitusi, kita harus tahu apa sih sebenarnya makna dari restitusi itu. Nah, restitusi ini adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari satu solusi untuk suatu masalah yang mereka hadapi. Dan juga restitusi ini nanti dapat membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi atau tujuan mulia. Jadi dia itu pengen menjadi seperti apa. Nah, kamu kan pengen menjadi polwan misalnya, tetapi anak di situ mengalami kasus melakukan kesalahan atau melanggar melanggar kesepakatan atau keyakinan yang sudah dibuat. Nah, nanti kita lakukan tindakan sebuah kegiatan restitusi sehingga anak itu nanti akan tahu dan akan menjadi apa dia nantinya sesuai dengan cita-cita atau keinginan yang sudah dia rencanakan sebelumnya. Nah, nanti kita mengarah ke segitiga restitusi. Nah, ini terkait dengan hukuman dan konsekuensi tadi. Nah, sebenarnya restitusi itu sendiri itu memiliki 9 ciri. Nah, ada 9 ciri dari suatu kegiatan restitusi yang kita lakukan. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, nanti akan kita perlihatkan langkah-langkah di segitiga restitusi. Memperbaiki hubungan. Nah, tentunya ini tadi anak tidak akan membenci kita, ya, karena kita memberikan konsekuensi kepada anak terkait dengan keyakinan atau kesepakatan yang kita sudah buat. Nah, jadi memperbaiki hubungan, kalau tadi menghukum itu berbeda ketika kita memberikan suatu konsekuensi. Ciri yang ketiga yaitu merupakan suatu tawaran, bukan paksaan. Jadi nanti ketika kita melakukan suatu kegiatan restitusi pada anak yang melakukan kesalahan, di situ nanti kita beri tawaran terkait dengan solusi atau penyelesaian dari kesalahan yang mereka buat. Ciri yang keempat, restitusi ini merupakan suatu kegiatan yang menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, jadi nanti di situ anak diminta untuk menganalisis kenapa kamu melakukan hal itu. Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Nah, jadi di sini restitusi itu merupakan suatu kegiatan yang menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Kenapa sih kamu bisa terlambat masuk kelas? Nah, nanti anak bisa melihat, oh ya, ternyata penyebab saya terlambat masuk kelas adalah ini. Yang kelima, ciri yang kelima, restitusi itu merupakan suatu kegiatan mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan.
Nah, jadi nanti ketika untuk menentukan solusinya apa, itu anaklah yang menentukan dasar dari solusi tersebut. Nah, jadi solusi saya seperti ini karena saya begini tujuannya. Nah, ciri yang keenam restitusi di adalah cara yang paling baik. Nah, cara yang paling baik daripada kita menghakimi atau menghukum mereka. Nah, ini untuk ciri restitusi. Yang ketujuh, restitusi ini ada suatu kegiatan yang berfokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi secara tidak langsung ketika kita melakukan kegiatan restitusi, berarti kita nanti akan menanamkan karakter kepada peserta didik kita. Nah, restitusi ini juga suatu kegiatan yang berfokus pada solusi. Nah, solusi ya, berfokus pada solusi, bukan tadi suatu hukuman. Jadi solusinya seperti apa supaya kesalahan yang kamu lakukan itu tidak terulang lagi ke depannya. Selanjutnya, restitusi ini merupakan suatu kegiatan yang nanti mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak itu tidak merasa malu dan nanti anak itu merasa nyaman untuk kembali ke komunitasnya. Jadi ketika anak yang sering terlambat masuk kelas tindakan segitiga restitusi untuk mengatasi permasalahan anak tersebut, kenapa sering terlambat masuk di kelas jam pelajaran kita, itu anak itu akan merasa lebih nyaman daripada anak yang sering masuk terlambat ke dalam kelas pelajaran kita itu kita beri hukuman. Misalnya kita suruh push up atau apa, nanti anak itu akan lebih nyaman untuk kembali ke komunitas kelasnya dibandingkan ketika kita memberikan hukuman ke anak tersebut. Nah, ini 9 ciri yang merupakan poin dari sebuah kegiatan restitusi. Nah, begini Bapak Ibu. Nah, ya memang peraturan di suatu sekolah itu sudah dibuat. Nah lalu mengapa ketika kita mengajar di dalam kelas itu tidak menggunakan sebuah peraturan saja? Mengapa harus sebuah keyakinan? Nah, ini perlu kita perhatikan. Mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Terus, mengapa kita memiliki peraturan 3M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak 1,5 meter. Nah, ini pada saat pandemi ya. Kemudian mengapa kita memilih peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, ini untuk mendukung motivasi intrinsik, perlu kita ketahui kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tersebut. Jadi anak itu akan menjadi nyaman melakukan tindakan sesuatu, mengikuti aktivitas sesuatu jika kita tidak bayang-bayangi dengan sebuah hukuman kepada mereka.
Jadi kita lebih nyaman ketika kita membuat suatu keyakinan atau kesepakatan. Kalau keyakinan atau kesepakatan itu kan bisa kita tawarkan dulu kepada anak, apakah poin ini disepakati atau tidak. Tidak terdengar, Pak, suaranya. Putus koneksi mungkin. Ya. Ya, oke, saya ulangi sebentar. Ya, jadi anak itu akan merasa nyaman berada pada aktivitas tertentu apabila anak itu tidak dibayang-bayangi dengan sebuah hukuman. Ya, cukup kita buat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas saja. Ya, kesepakatan. Nah, kalau keyakinan atau kesepakatan itu bisa kita tawarkan dulu sebelum kita sepakati antara siswa dengan kita sebagai guru di dalam kelas itu. Nah, berbeda dengan oh ya kalau kamu ini nanti hukumannya ini. Tetapi kalau kita tawarkan dulu, nah yang pertama keyakinannya begini misalnya, anak ketika datang terlambat atau terlambat masuk kelas maksimal 5 menit itu nanti konsekuensinya apa? Jadi konsekuensinya itu kita putuskan bersama. Berbeda dengan ya anak nanti kalau terlambat nanti hukumannya adalah ini. Jadi kalau keyakinan itu kan masih bisa disepakati, ditawarkan. Nah, kita menawarkan kesepakatan kalau disetujui nanti kalau melanggar dari keyakinan itu nanti anak akan mendapatkan apa. Nah, berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan kan sudah baku, kemudian di situ ditulis poin-poin peraturannya, tata tertibnya, nanti hukumannya adalah ini ketika melanggar peraturan itu. Nah, ini bedanya kenapa sih kita harus keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kenapa tidak peraturan kelas? Bedanya adalah di situ. Nah, keyakinan itu sesuatu yang ditawarkan dulu, baru kalau disepakati, baru nanti kita tarik apa yang akan dilakukan nanti ketika dia melanggar keyakinan atau kesepakatan yang sudah ditentukan atau disepakati. Nah, ini mengapa kita harus keyakinan kelas, bukan peraturan saja. Nah, ini ya. Nah, ini suatu keyakinan kelas nanti akan menciptakan suatu budaya yang positif. Poinnya adalah Putus lagi, Pak Afif. Gangguan sinyal. Saya putus mungkin Pak Afif ya. Iya, terlempar. Presenternya terlempar malah. Ini masih terekam selama masih ada anggotanya. Mungkin Pak Afif lempar kalau Pak.
Monggo Pak Apip. Halo Pak Apip. Oke, oh ya, ini saya tampilkan 2 gambar. Yang ini yang merupakan kesepakatan kelas itu yang mana dan apa atau mengapa alasannya. Coba Bu Yang kesepakatan, ya. coba ya Pak, saya mau menjawab. Ya. Yang kesepakatan itu yang TK Dharma Wanita Persatuan 1. Itu kesepakatan kelas. Kalau yang satunya itu bukan kesepakatan kelas. Alasannya Bu? Ya, alasannya ini satu kan datang tepat waktu mengucapkan salam. Nah ini sudah diberikan ke siswa dulu, ini sepakat apa tidak, terus ini menjaga kebersihan sekolah, ini juga diberikan ke siswa, mereka sepakat apa tidak dengan menjaga kebersihan sekolah ini. Terus selanjutnya juga sampai terakhir ini tertib. Nah ini semua ini diberikan ke siswa dulu, kalau siswa sudah sepakat itu menjadi kesepakatan kelas. Kalau yang satunya ini guru dan murid saling menyayangi. Ini kan luas ya Pak ya, jadi tidak spesifik. Terus kami murid yang semangat belajar. Ini masih luas. Tindakannya apa gitu tidak konkret. Terus yang terakhir juga kami murid yang peduli dengan teman-teman ya. Peduli itu dalam bentuk apa gitu, harus spesifik. Jadi ini yang lebih terarah. Itu Pak Afif. Ya, itu lebih mengarah kayak sebuah deklarasi gitu ya Bu, pernyataan, hanya sebuah pernyataan saja ya Bu ya. Ya lebih lebih pernyataan, berbeda dengan yang TK ini ya. Ini kan lebih jelas bahwa itu merupakan sesuatu bentuk keyakinan ya. Keyakinan dilihat dari kata-kata yang ada di situ. Nggih, matur suwun. Nah, ini coba kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini keyakinan kelasnya apa? Bertanggung jawab atau apa? Nah, jadi ini kalau ada peraturan lalu keyakinan kelasnya seperti apa? Nah, ini ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Nah, salah satu bentuk tanggung jawabnya apa? Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini merupakan suatu peraturan. Nah, kalau bentuk keyakinan kelasnya seperti apa? Ini salah ini. Salah. Ini tentunya keyakinan kelasnya adalah kedisiplinan. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini keyakinan kelasnya berupa keselamatan, menghormati orang lain.
dilarang menggunakan narkoba. Ini keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Mati lagi Pak Afif. Putus. Jaringan di saya. Sudah terdengar suara saya? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sebentar saya lanjutkan. Nah, ini bentuk peraturan dan konsekuensi. Nah, kita langsung ke Nah, ini tadi kebutuhan dasar manusia sudah tidak perlu saya jelaskan lagi. Nah, sekarang ke 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol seperti tadi saya sampaikan di awal, kita ada 5 posisi di sana. Kita sebagai penghukum, 5 posisi kontrol, kita sebagai penghukum, kita sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, dan kita sebagai seorang manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, orang yang menjalankan posisi penghukum, nah ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, di sini guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturan saya atau awas gitu ya kalau melanggar. Nah, kamu selalu saja salah. Terus pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini kita berperan sebagai penghukum di sana. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil. Yaitu dengan cara dia membuat merasa bersalah. Ya, langsung ke kamu saja. Ya. Ini pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu akan merasa nyaman. Nah, nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, kata-kata yang sering diucapkan ketika kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah, misalnya begini, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya supaya kamu tidak melakukan hal ini lagi. Nah, itu misalnya Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu.
Nah, dengan kata-kata seperti itu berarti kita memposisikan diri kita itu sebagai seorang pemberi, pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid itu melalui sebuah persuasi. Nah, posisi teman, ketika kita memposisikan diri kita sebagai seorang teman, itu biasanya dengan kata-kata, misalnya, ayo bantulah demi Bapak ya, misalnya seperti itu. Ayo, ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, misalnya seperti itu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu di lain waktu, misalnya seperti itu. Nah, ini ketika kita mengucapkan seperti itu, berarti kita memposisikan diri kita itu sebagai seorang teman. Nah, sekarang pemantau. Nah, ketika kita memposisikan diri kita sebagai seorang pemantau, itu berarti kita mengawasi. Nah, ada beberapa perkataan yang biasa atau bisa kita lakukan ketika kita memposisikan diri kita sebagai pemantau, yaitu apa yang telah kamu lakukan. Nah, sanksi atau konsekuensi apa yang nanti kamu akan terima. Nah, itu berarti kita memposisikan diri kita sebagai pemantau. Nah, selanjutnya memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Nah, ketika kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, maka kita itu akan berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perihal perilakunya. Dalam hal ini misalnya kesalahan yang dia lakukan. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang mereka hadapi. Nah, misalnya kata-kata apa yang tidak yakin. Apakah kamu meyakininya? Nah, bahwa solusi yang kamu tawarkan ini bisa menyelesaikan permasalahanmu, misalnya seperti itu. Nah, ini berarti kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Nah, ini ya, tabelnya seperti ini. Nah, ini ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini kita memposisikan diri sebagai apa? Nah, berarti kita memposisikan diri kalau kita sebagai seseorang yang membuat orang itu merasa bersalah. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kita memposisikan diri sebagai seorang penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, ini berarti kita teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, berarti kita memposisikan diri sebagai pemantau. Nah, pernyataan yang berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini berarti kita sebagai seorang manajer. Nah, yang terakhir itu kita sebagai penghukum. Nah, kamu salah ya. Kamu salah yang paling terakhir. Nah, ini kamu selalu yang paling terakhir. Berarti ini kita secara tidak langsung itu kita sudah menghukum anak tersebut. Nah, ini 5 posisi kontrol yang perlu kita ketahui terkait dengan perkataan-perkataan yang sering kita ucapkan ke anak didik kita. Nah, ini terkait dengan 5 posisi kontrol.
Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, di kegiatan segitiga restitusi ini berarti ada 3 poin utama kegiatan yang kita lakukan. Nah, di poin dasar, di bagian dasar dari dari gambar ini berarti kita menstabilkan identitas. Kemudian yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir dari kegiatan segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, jadi ada menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, sebenarnya saya sudah mempraktekkan terkait dengan kasus permasalahan yang dihadapi oleh siswa dan diselesaikan dengan langkah segitiga restitusi ini, hanya videonya belum selesai saya edit, sehingga kalau mentahan tidak pas atau tidak cocok ketika kita tampilkan. Nah, di sini ya. Nah, menstabilkan identitas. Nah, ini tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya. Nah, misalnya begini, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, Bapak atau Ibu Bapak misalnya juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini adalah kata-kata yang bisa kita ucapkan pada saat kita dalam proses menstabilkan identitas dengan tujuan membuat anak yang merasa bersalah atau merasa gagal karena berbuat salah itu menjadi kembali positif terhadap dirinya. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan validasi kebutuhan. Nah, ini adalah membantu murid untuk mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan suatu kesalahan. Nah, pada dasarnya perlu kita ketahui bahwa setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan pokok. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, ataupun kesenangan. Nah, itu atau bahkan survival untuk bertahan. Nah, ini bisa dilakukan kegiatan validasi kebutuhan. Putus lagi, maaf ya. Belum. Nah, ini ya. Nah, ini yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, di sini anak itu nanti diajak untuk melihat kesalahannya lalu dihubungkan dengan norma sosial dan juga nilai-nilai yang mendasari dari manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini adalah 3 tahapan segitiga restitusi yang bisa kita lakukan ketika kita mengatasi anak yang melakukan kesalahan. Nah, jadi tadi diawali dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini
tindakan atau langkah segitiga restitusi yang bisa kita lakukan. Nah, kita sudah berada di tahapan akhir. Saya minta satu teman atau satu rekan dari peserta ini untuk melakukan refleksi, karena kegiatan yang kita lakukan itu tanpa diakhiri dengan refleksi itu nanti akan sia-sia. Saya minta monggo satu orang rekan peserta yang ada di sini untuk menyampaikan bagaimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan ini. Monggo, satu saja. Satu orang saja. Bagaimana perasaannya? Monggo, Pak Nurkolis. Iya, Pak. Saja nggih, setelah mengikuti kegiatan ini perasaan yang saya ikut bahagia karena mendapatkan tambahan tentang 5 posisi kontrol, termasuk tadi sudah disampaikan ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada pemantau. Ternyata kita selama ini yang banyak itu sebagai pemantau dan pembuat rasa bersalah sebenarnya. Tapi yang disampaikan tadi yang lebih baik itu sebagai manajer gitu. Bahwasanya untuk termasuk dalam masalah anak masalah kita ya Pak, ketika saya mengikuti kegiatan ini saya mendapatkan ilmu baru tentang penanganan masalah-masalah di kelas. Makasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, sebelum saya akhiri mungkin ada satu lagi. Kalau tidak ada, terima kasih. Berarti untuk diseminasi atau kegiatan sosialisasi ini sudah bisa kita akhiri. Terima kasih atas waktu yang dan juga kesempatan yang diluangkan untuk bisa menghadiri ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang kita pelajari bersama itu bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga lingkungan instansi kita, dan kita bisa menerapkan beberapa poin yang sudah kita pelajari tadi pada saat kita berperan sebagai seorang pemimpin pembelajaran di kelas. Terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afif. Ya, terima kasih. Monggo yang mau live dari room kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Afif. Terima kasih.